Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru ramadhan syahrus siyam wa ja'ala siyamuhu faridatun wa qiyamu lailihi tatawwu'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in. Ma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan bisa menjalani sholat isya berjamaah, kemudian kita lanjut dengan qiyamul Ramadan yang insyaallah nanti kita tutup dengan sholat witir. Kata Rasulullah, man qama ma'al imami hatta yansorifu kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai witir, dicatat baginya oleh Allah qiyamul lailatin seperti sholat semalam suntuk. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah. Saya awali dengan satu ayat surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad daral akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan ini melainkan senda gurau dan permainan. Dunia ini bagaikan senda gurau dan permainan. Kalau tafsirnya Buya Hamka itu, senda gurau itu diartikan dengan menolak kebenaran. Sedangkan laibun, permainan itu asik, cenderung kepada perbuatan-perbuatan batil. Maka itu para jamaah sekalian rahimakumullah, karena dunia ini diibaratkan seperti taman. Ad-dunya bustanun. Dunia itu bagaikan taman. Taman itu butuh perhiasan. Agar supaya orang yang masuk ke dalam taman itu merasa nyaman, merasa senang, sehingga taman itu butuh hiasan-hiasan. Ada bunga-bunga, ada kolam, ada tempat duduk, macam-macam. Ya, dunia pun juga demikian. Supaya penghuninya itu merasa nyaman, merasa tenang, harus ada hiasan-hiasan, minimal ada 5. Bi khamsatil asya, tazayyanat bi khamsatil asya, paling tidak dihiasi dengan 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, al-amirul adil, pemimpinnya adil. Ini dunia akan tenang, akan tentram, akan damai penghuninya apabila dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti yang dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Umar mengatakan, kalau seandainya negeri ini harus menderita, maka yang pertama kali saya yang merasakan penderitaan sebelum rakyat menderita. Tetapi kalau mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, negeri ini yang pertama kali adalah rakyat dan saya yang terakhir kali. Jadi kalau susah, kata Umar, saya harus merasakan kesusahan, penderitaan itu yang pertama kali sebelum rakyatnya. Tapi kalau senang, rakyat harus merasakan lebih dulu dan kemudian baru pemimpinnya. Sehingga zaman sahabat Umar tidak senang dengan istilah ABS, asal bapak senang, ya, diberikan ini, diberikan itu. Tidak suka sahabat Umar. Maka itu dibutuhkan pemimpin yang adil. Yang kedua, hiasan dunia ini tidak cukup pemimpin yang adil, wa ilmil ulama'i, kemudian ilmunya para ulama. Makanya
nabi-nabi dulu sebelum Nabi Muhammad itu nabi yang mengangkat raja, sehingga raja ini yang mengatur rakyat, kemudian nabi itu membimbing umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi mungkin mengangkat seperti diangkatnya Tolut pada waktu itu adalah Nabi Samuel minta umatnya itu supaya mengangkat seorang raja kemudian yang memimpin peperangan apabila ada musuh. Ini jadi dibutuhkan antara amir dan ulama itu kerjasama dengan baik. Kemudian yang kedua tidak cukup itu saja, yang ketiga wa ibadatil ubad. Pemimpin adil itu tidak cukup apabila yang dipimpin itu tidak berbuat baik. Ya, makanya kalau kita mengharapkan pemimpin adil sedangkan yang dipimpin ini tidak bisa berbuat baik, ya, suka maksiat, suka perbuatan buruk, itu tidak akan didatangkan oleh Allah pemimpin yang adil. Ya, jadi kalau kita mengharapkan pemimpin yang adil, kita introspeksi yang bawah ini, kita ini layak dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil enggak? Itu. Maka ketika sahabat Ali itu ketika ditanya, ya, sahabat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dulu ketika sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, sahabat Umar menjadi khalifah, keadaan negeri ini aman, tentram, damai, tapi ketika Khalifah Ali menjadi pemimpin ini kok banyak kekacauan. Apa jawabnya Sayyidina Ali? Dulu ketika dipimpin oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, bagaimana keadaan umatnya waktu itu? Baik-baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di masa saya ini, orang saya pimpin di bawahnya itu banyak yang rusak. Ya. Banyak yang menentang aturan-aturan tidak baik, sehingga tidak akan ada ketentraman, kedamaian di negeri itu. Maka itu yang dipimpin dan yang pimpin harus sama-sama baik. Kalau pimpinannya baik, yang dipimpin tidak baik, maka tidak bisa. Ini dibutuhkan ibadatil ubad. Ahli-ahli ibadahnya para hamba itu menjadi hiasan dunia. Kemudian yang keempat wa amanatit tujar, yang menjadi hiasan dunia ini supaya indah dunia ini, kejujurannya para pedagang, kejujurannya para pengusaha, tidak memalsukan barang-barang, tidak menipu, tidak membohongi. Yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk. Ini akan menjadi hiasan di dunia ini. Dan yang kelima wa nasihatul muhtarifin, yaitu jujurnya para karyawan, para pegawai, jujur, ya, merasa bahwa yang dibayar itu tenaga saya, bukan waktu saya. Mulai jam 7 sampai jam 3 bekerja, yang digaji itu tenaga saya, pekerjaan saya, bukan jamnya itu yang digaji. Sehingga mereka jujur. Sehingga istilah kita orang Jawa mengatakan ndak mangan balung, ya, itu ndak makan gaji buta, tapi benar-benar bekerja, tenaganya merasa digaji. Ya, ini dibutuhkan kejujuran para karyawan, diawasi atau tidak diawasi, dia tetap bekerja sebagaimana mestinya. 5 hal ini para jamaah sekalian akan menjadi hiasan dunia. Insya Allah dunia itu akan indah. Akan tetapi ada makhluk Allah yang namanya iblis, tidak puas ketika 5 hal ini ditegakkan di bumi ini, tidak puas. Faja'a iblisun bi khamsatin a'lami, maka datang iblis itu membawa panji 5, ya, panji 5 itu faqamaha bijambi khamsatin asya, ditancapkan di masing-masing 5 perkara yang akan tegak itu. Pertama, faja'at biddolim, datang membawa panji kedoliman, farokazahu bijanbil adli, ditancapkan di samping keadilan. Begitu ada keadilan ditegakkan, di situ ada kedoliman dibawa oleh iblis. Sehingga pemimpin itu tidak kuat imannya, yang tadinya adil akan menjadi dolim, menjadi mentalan. Ini yang kedua, faja'a bil hasadi, ketika ada para ulama menyampaikan ilmunya, datanglah bil hasadi dengan membawa panji kedengkian, panji hasud. Faraqazahu bi janbil ilmi, ditancapkan di sisi ilmu.
Sehingga orang yang menyampaikan ilmunya yang tadinya ikhlas, kemudian muncul rasa dengki, rasa hasud. Ini, maka itu hasud itu biasanya iblis membawa kepada orang yang seprofesi. Kalau pedagang dengan pedagang, ya, kiai dengan kiai, akhirnya muncul kedengkian, terjadilah permusuhan kiai dengan kiai, ulama dengan ulama, saling membenci. Itu dikarenakan iblis membawa bendera yang ditancapkan yang namanya bendera hasud itu. Kemudian yang ketiga, faja'a birriyai. Ketika ada hamba-hamba rajin beribadah ikhlas kepada Allah, datanglah iblis membawa panji riya. Riya itu pamer, ingin dipuji orang. Farokazahu bizambil ibadah, ditancapkan di sisinya hamba-hamba yang sedang beribadah, sehingga muncul riya, muncul ingin dipuji orang, akhirnya tidak ikhlas apa yang dilakukan itu. Ini iblis senantiasa berusaha ketika 5 hal tadi, ya. Kemudian yang keempat, faja'a bil khiyanati. Ketika ada pedagang jujur, datanglah iblis membawa bendera khianat, ditancapkan farokazahu bin jambil amanah, ditancapkan di sisinya amanat. Ketika ada orang amanah jujur, maka didatangkan, ya, bendera yang namanya khianat, sehingga kejujuran tidak ada, yang terjadi adalah pengkhianatan. Dan yang terakhir, faja'a bil ghasyi. Datanglah iblis itu dengan membawa kepalsuan, ya. Farokazahu bijam bin nasihah, ditancapkan di sisinya orang yang jujur, para karyawan jujur, akhirnya dibisiki oleh iblis, jangan terlalu jujur, kamu bekerja itu berapa gajimu dan sebagainya, ya. Muncul macam-macam niatan. Ini yang terjadi para jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau seandainya iblis tidak membawa panji-panji ini, insya Allah 5 hiasan dunia ini akan tegak, dan akhirnya dunia ini menjadi indah, dunia menjadi asri, nyaman penghuninya bagaikan taman yang bunga-bunganya indah, kemudian tempat-tempatnya duduknya nyaman, ada kolam-kolam renang, ada pemandangan-pemandangan yang indah, sehingga setiap orang yang masuk ke dalam taman itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa terhibur, merasa indah. Dunia pun juga demikian. Kalau dihiasi 5 hal ini dan tidak digoda oleh iblis, maka akan menjadi tenang. Kehidupan kita tenang, kehidupan kita bahagia, tentram, tidak ada permusuhan, tidak ada saling membenci, tidak ada yang saling mengkhianati. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.